Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Kristiantia dengan NIM J120210221 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai knee joint, mulai dari structure, kinematik, kinetik, dan bagian-bagian penting lainnya. Yang pertama, structure. Knee joint merupakan kompleks joint dalam tubuh manusia. Dia merupakan no bone stability, artinya dia tidak memiliki tulang sebagai stabilisator, karena knee joint ini dipelihara atau dijaga sepenuhnya oleh soft tissue, yaitu oleh muscle atau otot dan ligamen. Jadi jika muscle atau ligamen itu rusak, maka knee joint pun tidak akan bisa bekerja secara maksimal atau akan ikut rusak. Selanjutnya, knee joint diklasifikasikan sebagai synovial hinge joint. Berbeda dengan elbow, knee joint adalah not true hinge joint. Mengapa demikian? Karena ia memiliki komponen rotasi. Rotasi ini bukanlah gerak bebas, melainkan hanya aksesori motion yang menyertai gerakan fleksi dan ekstensi. Yang kedua, membahas mengenai kinematik. Kinematik sendiri adalah perspektif atau cara pandang melihat gerakan yang ditimbulkan oleh gaya. Ada osteokinematik dan ada artrokinematik. Osteokinematik yaitu gerakan sendi atau analisis gerak yang dilihat dari ruang gerak pada tulang itu. Di knee joint, osteokinematik secara fundamental motion mempunyai one degree of freedom, yaitu body plane-nya di sagittal, axis-nya X, movement-nya flexion dan extension. Selain itu, knee joint memiliki yang namanya accessory motion, yang biasanya disebut dengan screw home mechanism, yaitu adanya gerak rotasi yang terjadi pada awal dan akhir. Untuk internal rotation terjadi pada 20 derajat akhir ekstensi dan untuk external rotasi terjadi pada 20 derajat awal fleksi. Lalu selain itu ada abduction dan adduction. Namun ini hanya terjadi jika ada patologis pada kolateral ligamennya. Misalnya terjadi ligamen laxity, baik itu pada MCL atau LCL. Sehingga biasa terjadi yang namanya varas atau valgus. Lalu artrokinematik, yaitu gerakan yang terjadi pada permukaan sendi di knee joint. Ada istilahnya namanya closed chain dan open chain. Chain artinya rantai, di mana ada dua bagian yang dirantai, yaitu extremity dan ground atau land base. Closed chain yaitu contohnya kita duduk, kemudian berdiri itu terjadi ekstensi knee. Disebut closed chain karena kita menyatu atau melekat pada ground atau land base. Open chain, contohnya ketika kita duduk, kemudian kita melakukan ekstensi knee. Ekstensi knee itu dilakukan dalam posisi duduk tersebut. Saat closed chain, bagian yang cembung bergerak ke bagian yang cekung. Saat open chain, bagian yang cekung bergerak ke bagian yang cembung. Misalnya saat ekstensi, artrokinematik yang terjadi, yaitu femur, yang merupakan bagian cembung akan roll ke anterior, dan tibia merupakan bagian yang cekung akan slide ke arah posterior. Jadi mereka berlawanan. Saat internal rotation, yaitu di 20 derajat terakhir ekstensi, femur akan spin ke medial pada tibia. Pembahasan selanjutnya yaitu ligamen. Dalam knee ada ACL atau anterior cruciate ligament. Cruciate atau cross artinya menyilang. ACL sendiri berperan sebagai preventing gerakan berlebihan knee extension atau hyperextended, yaitu untuk menahan agar tibia tidak bergerak berlebihan ke arah anterior untuk open chain dan femur tidak bergerak berlebihan ke posterior untuk closed chain. Lalu ada PCL atau posterior cruciate ligament. PCL sendiri berperan sebagai preventing gerakan berlebihan knee flexion, yaitu untuk menahan agar tibia tidak bergerak berlebihan ke arah posterior untuk open chain dan femur tidak bergerak berlebihan ke arah
anterior untuk closed chain. Kemudian di knee joint juga terdapat meniscus yang terbuat dari fibrocartilage. Meniscus di knee berbentuk two half moon dan berperan sebagai absorb shock atau penahan guncangan. Meniscus memiliki dua bagian, yaitu bagian medial dengan ukuran yang lebih tipis dan lebih sering terjadi cedera, dan juga bagian lateral yang lebih tebal. Ada juga synovial cartilage yang terdapat pada permukaan sendi. Perbedaannya dengan meniscus ialah jika terjadi cedera pada meniscus, ia dapat melakukan penyembuhan sendiri. Karena meniscus ini memiliki banyak sekali vaskularisasi dan memiliki banyak nerve, sehingga dapat mensupport proses penyembuhan. Namun pada synovial cartilage ia hanya dapat nutrisi dari synovial fluid. Dia juga tidak mempunyai vaskularisasi. Sehingga apabila synovial fluid ini berkurang kuantitas dan kualitasnya karena faktor penuaan, maka kartilago synovial juga akan ikut hilang. Hal inilah yang menyebabkan atau biasanya disebut dengan OA. Selanjutnya ada namanya popliteal space, yaitu area di belakang knee yang terdapat banyak nerve dan blood vessels. Fossa berbentuk diamond ini di bagian medial superior dibatasi atau terikat oleh semitendinosus dan semimembranosus. Di bagian lateral superior dibatasi atau terikat oleh bicep femoris. Sedangkan di bagian medial inferior terikat atau dibatasi oleh medial head of gastrocnemius muscle. Dan di bagian lateral inferior terikat atau dibatasi oleh lateral head of gastrocnemius muscle. Berikutnya ada namanya pes anserin, yaitu muscle group. Ini merupakan gabungan dari semitendinosus, gracilis, dan sartorius, yang dimana mereka ini origonya berada pada hip bone dan insersionya berada pada anterior medial bagian proksimal tibia, sehingga disebut dengan two joint muscle. Sekarang membahas mengenai kinetik. Kinetik adalah perspektif atau cara pandang melihat orang atau manusia dari gaya yang dihasilkan. Di knee joint ada one joint muscle dan two joint muscle. Untuk one joint muscle artinya yang hanya melewati satu joint saja. Di bagian anterior ada vastus lateralis, berorigo di linea aspera dan insersio di tibia. Vastus medialis, origo di linea aspera dan insersio di tibia. Kemudian ada vastus intermedialis, berorigo di femur, bagian anterior dan insersionya di tibia. Kemudian di bagian posterior ada bicep femoris, origo di linea aspera dan insersionya di fibular head. Lalu ada popliteus, origo di femur dan insersionya ada di tibia. Kemudian untuk two joint muscle, yaitu yang melewati dua joint. Di bagian anterior ada rectus femoris dengan origo di anterior inferior iliac spine dan insersionya di tibia bagian posterior. Kemudian ada bicep femoris yang long, berorigo pada ischial tuberosity dan insersio di fibular head. Ada semimembranosus, berorigo di ischial tuberosity dan berinsersio di tibia. Semitendinosus, berorigo di ischial tuberosity dan berinsersio di tibia. Sartorius, berorigo di anterior superior iliac spine dan insersio di tibia. Lalu ada gracilis, origonya di pubis dan insersionya di tibia. Kemudian ada gastrocnemius, origo di femur dan insersionya ada di posterior calcaneus. Lalu di bagian lateral ada namanya tensor fascia latae yang berorigo di anterior superior iliac spine dan insersionya berada di tibia. Itulah tadi pembahasan mengenai knee joint. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.